Bagaimana mungkin kamu wahai manusia kafir kepada Allah padahal kamu itu dulu mati. Gigi kita sama cara tumbuhnya dengan kuku. Masya Allah, ustaznya pun tidak bisa ceramah, nyangkut giginya ke meja. Bagaimana itu? Dengan sholat batin menjadi tenang. Dengan sholat hidup jadi optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pengurus masjid Ikhwanul Muslimin, adik-adik, remaja-remaji yang hadir pada subuh hari ini, terkhusus kepada anak-anak kecil, ada beberapa saya lihat, alhamdulillah bisa hadir untuk belajar di subuh hari ini, Minggu 11 Februari 2024, 3 hari lagi sebelum Pilpres. Masya Allah, tapi alhamdulillah masih kondusif sampai hari ini. Saya selalu sampaikan, kalau bahasa Mandailingnya, marbeda tola, marbada nda tola. Ingat-ingatlah itu. Yang nggak pandai bahasa Mandailing boleh dibuka di kamus-kamus bahasa Mandailing. Ada artinya itu. Marbada itu berkelahi, beda itu berlain-lainan. Jadi boleh kita berlain-lainan, yang tak boleh berkelahi. Begitu. Jadi Ustadz kosong berapa? Rahasia, tunggu tanggal 14. Yang bawa Al-Quran boleh dibuka, Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-29 ya. Kita lihat pelan-pelan ayat ini. Mudah-mudahan bertambah 2 dari pembelajaran kita ini nanti. 1 bertambah ilmu, yang 1 lagi bertambah iman. Itu saja targetnya, yang 2 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi. Ya betul. Untuk siapa? Untuk kamu. Dia ciptakan semua yang di bumi ini untuk kamu. Kemudian dia berkehendak menuju langit. Apa maksudnya? Nanti kita pelajari. Di ayat yang lalu itu kata Al-Quran begini. Bagaimana mungkin kamu wahai manusia kafir kepada Allah padahal kamu itu dulu mati, kemudian dihidupkannya, kemudian dimatikannya lagi, kemudian dihidupkannya kembali. Tidak layak kamu ingkar kepadanya karena dia mematikan dan menghidupkanmu 2 kali. Itu ayat yang dulu. Ayat ke-28. 29 ini begini. Tidak hanya itu. Setelah dihidupkannya kamu di dunia, diberikannya lagi fasilitas supaya kamu bisa hidup. Oh, sudah baik itu Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kamu kafir kepada dia. Jangan kamu sembah Tuhan yang lain. Karena dia yang menghidupkanmu dan dia beri kamu sarana, fasilitas supaya bisa kamu hidup di dunia. Kan aneh itu Bapak Ibu. Ada orang hidup di rumah kita. Kita kasih dia makan, kita kasih dia segala-galanya. Tiba-tiba pas awak suruh dia nggak didengarkannya. Pas tetangga nyuruhnya didengarkannya. Itu kira-kira diapain tuh orang begitu? Alhamdulillah Tuhan tak begitu sama manusia ini. Karena dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillah. Kalau misalnya Tuhan itu seperti kita ini, asal tak patuh sedikit, langsung dihukumnya, habislah kita semua manusia ini. Sekali lagi, dia adalah Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang pertama,
Dialah Allah. Maksudnya itu bukan yang lain. Misal dalam bahasa Indonesia begini tuh. Kita panggil seseorang, baru dia nggak dengar, baru kita sebut begini, hei kau, tak dengar juga dia, kau. Baru kalau orang jatuh cinta, iya kamu katanya. Khusus maksudnya itu. Kalau disebut Al-Quran, dia yang menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi. Maksudnya itu Tuhan yang itulah yang bisa membuat seperti itu. Hanya dia yang bisa, selainnya itu tak bisa. Memang Bapak Ibu sekalian, satu pun tidak ada ciptaan manusia ini yang asli. Ada itu. Apa coba? Ini masjid kita baru renovasi. Ada kaca. Cantik saya lihat kaca-kaca sekarang. Pertanyaannya, kalau tidak ada pasir, tidak ada bahan mentah, ada kaca itu? Enggak ada. Tidak ada itu. Misalnya kita bilang sama orang, saya mau beli kaca, tapi kacanya yang kamu buat sendiri, tidak boleh dari bahan mentah. Oh, enggak ada itu. Itu semua berasal dari bahan mentah yang diolah oleh manusia. Tapi yang paling luar biasa, diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Al-Quran. Lihat-lihat dirimu itu. Disitulah yang paling banyak ciptaan Tuhan yang sering kamu lupakan. Apa contohnya? Ginjal. Bapak Ibu sekalian, mau saya kasih handphone iPhone 14, 35 juta harganya. Mau? Habis itu tuli. Oh tidak? Berarti yang mahal bukan HP-nya, tapi telinganya. Alhamdulillah dikasih Tuhan gratis. Wa fi anfusikum, perhatikan dirimu, ciptaannya di situ. Atau Bapak Ibu sekalian, saya kasih kamera harga 100 juta. Habis itu buta. Nggak ada gunanya kan? Nah, itulah hebatnya pemberian Tuhan itu. Apalagi mata kita itu luar biasa itu, Pak. Pas bangun pagi langsung autofokus. Bisa dibedakannya itu ini istriku, ini istri tetangga. Alhamdulillah. Hebatnya itu mata. Tidak perlu lagi diputar-putar. Kalau ke kiri ditengoknya yang cantik jadi jelek. Kalau ke kanan terbalik. Yang jelek jadi cantik. Tak perlu. Al-Quran, wa fi anfusikum. Perhatikan itu dalam dirimu. Apalagi yang hebat, kaki manusia bisa main bola. Itu kenapa bisa main bola itu? Karena lututnya bisa bengkok. Siapa? Ronaldo, Messi, coba lurus kakinya, tidak bisa bengkok. Alhamdulillah pula tidak macam kaki ayam. Di mana lututnya kaki ayam? Di belakang. Pernah perhatikan itu, Pak? Kaki ayam, lututnya di mana? Di belakang. Manusia di depan. Kan? Ayam tuh kalau dia bengkok, bukan bengkok ke belakang, dia bengkok ke. Coba manusia begitu. Gimana itu jalannya itu? Wa fi anfusikum. Banyak diciptakan Tuhan di badan kita itu. Yang lebih keren lagi, ada yang tumbuhnya normal, ada yang tidak. Bisa tumbuh panjang-panjang. Contohnya kuku sama gigi. Coba misalnya. Gigi kita sama cara tumbuhnya dengan kuku. Masya Allah, ustaznya pun tidak bisa ceramah. Nyangkut giginya ke meja. Nah, bagaimana itu? Kan luar biasa kita ini kan? Oleh sebab itu, jangan kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberinya kamu itu semua, kaifa takfuruna billah. Ucapkan selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan pernah merasa miskin. Jangan pernah merasa miskin. Kalau miskin betulan bisa. Perasaannya jangan. Itu sebabnya disebut dalam Al-Quran. Apapun ciptaan yang kamu hasilkan, kembalikan kepada Allah. Karena secara hakikat itu bisa kamu buat karena ditundukkan Tuhan kepadamu. Bahasa Al-Qur'annya Ustaz, wa sakhkhara lakum ma fil ardh. Banyak itu kan ayatnya kan?
dia tundukkan alam raya itu kepada manusia. Karena ditundukkannya bisa kamu kelola. Kerbau yang badannya lebih besar bisa kamu kendalikan. Karena sakhara, ditundukkan Tuhan kepadamu. Alhamdulillah, pohon yang lebih besar ditundukkan Tuhan kepada manusia. Kalau melawan pohon itu Pak sama kita, jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil pun dicambuk nyawa, selesai itu. Alhamdulillah, ditundukkan Tuhan kepada kita. Ada lagi di Al-Quran, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, ditundukkan Tuhan matahari itu dan bulan. Bagaimana cara menundukkannya? Dia buat cahayanya itu proporsional. Kata para ahli, kalau misalnya matahari itu digeser sedikit dari posisinya yang sekarang supaya lebih jauh, beku dunia ini. Atau dibuat lebih dekat dari posisinya yang sekarang, terbakar dunia ini. Alhamdulillah, sakhara syamsa wal qamar, ditundukkannya itu kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, sembahlah dia. Sembah dia. Paling tidak berapa? 5 kali. Cuma 5 kali. 24 jam dikasihnya waktu. Kalau dikumpul yang 5 itu tak sampai 30 menit. Cuma itu yang dimintanya. Padahal dikasihnya apa? Matahari, bulan, alam raya ditundukkan semuanya. Salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu kesan yang pertama yang bisa ditarik dari situ. Kemudian kata yang kedua itu, menurut saya ini yang perlu kita garis bawahi. Lakum. Apa arti lakum? Untuk kamu. Untuk kamu. Siapa itu untuk kamu di situ? Yang dimaksudnya kita manusia. Dia ciptakan semua yang ada di bumi untuk kamu. Apa maksudnya itu? Satu, yang pertama, disebut dengan istilah takrim, memuliakan manusia. Saya kasih contoh. Kita punya anak di rumah, 2. Satu, kita belikan mobil-mobilan. Satu lagi tidak. Sampai di rumah, kita ambil mobil-mobilan. Kita bilang begini, nah, ini untuk kamu mobil-mobilan. Bagaimana perasaan dia? Saya ini dimuliakan oleh orang tuaku. Saya ini dihormati oleh orang tua. Yang tadi agak kecil hati dia, ya, yang tak dapat hadiah itu kan. Aku kapan kok tak dikasih aku? Tiba-tiba ibu keluarkan satu lagi. Oh, ini untuk kamu. Berarti dua-dua merasa dimuliakan. Satu-satunya Bapak Ibu makhluk di dunia ini yang disebut Tuhan pemberiannya lakum manusia. Nanti cek seluruh ayat Al-Quran tidak pernah itu disebutkan, hei kambing, kuciptakan untuk kamu. Ada itu. Hei kerbau, ini kuciptakan untuk kamu. Ada. Yang ada taksis secara khusus, diistimewakan Tuhan pemberiannya hanya kepada kita ini. Jadi kita ini di mata Allah Subhanahu wa taala sangat istimewa. Oleh sebab itu Pak, Ibu, jangan hina dirimu. Jangan hina dirimu dengan maksiat. Jangan hina dirimu dengan mencuri. Kenapa? Karena sudah diciptakannya untuk kamu. Jangan hina dirimu dengan korupsi. Karena sudah diciptakannya untuk kamu. Jangan hina dirimu dengan nipu. Karena diciptakannya untuk kamu. Ya, itu satu. Namanya al-ikram atau takrim, pemuliaan. Itu makna yang pertama dari lakum. Makna yang kedua disebut dengan istilah al-ibahah. Apa itu Ustaz al-ibahah? Boleh.
Karena disebut Al-Quran bahwa semua yang ada di alam raya ini untuk kita, maka semua yang ada di bumi ini boleh kita makan, boleh kita minum. Boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita gunakan untuk apapun, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini dalam masalah fikih macam-macam. Komentar para ahli macam-macam. Ada itu Pak nanti, sebagian makanan boleh menurut ulama ini, sebagian tidak boleh. Kasih contoh, keong. Bukan keong racun. Nah, itu tak boleh, keong racun. Ada keong yang boleh, ada yang tidak. Nah, macam-macam. Detailnya itu yang membahasnya namanya ilmu fikih. Tapi secara umum di dalam tafsir-tafsir disebutkan semua yang di alam raya ini boleh dikonsumsi selama tidak ada dalil yang melarangnya. Itulah dia maksudnya. Dua. Satu tadi apa? Memuliakan manusia. Yang kedua al-ibahah, kebolehan. Yang terakhir namanya takhsis, pengkhususan. Begini. Dia yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dia tidak sebut untuk kita. Kalau disebutnya untuk kita, berarti Tuhan juga ikut. Saya kasih contoh. Kamu pergilah duluan. Berarti yang nyuruh itu tidak ikut. Tapi kalau disebut kita pergi sama-sama, berarti ikut dalam rombongan. Al-Quran tidak sebut huwallazi khalaqa lana. Dia tidak sebut dia yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita bersama. Tidak sebut. Tapi dia sebut lakum, taksis, khusus untuk kamu. Apa maknanya itu? Tuhan Bapak Ibu sekalian tidak butuh sama ciptaannya ini. Tak perlu dia ini. Makanya dia sebut lakum. Beda dengan manusia. Kalau ada sesuatu yang dibuatnya, dia mau ambil alih di situ. Apa contohnya? Itu Ustadz yang minta subscriber tadi. Itu contohnya. Dia buat YouTube, tapi dia perlu sama orang. Kenapa itu? Karena Ustadznya bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata yang terakhir, habis pula waktunya. Di bumi, di mana tadi diciptakannya? Kebutuhan-kebutuhan kita di mana? Di bumi, fil ardi. Nanti kalau ada waktu, saya akan coba jelaskan di sini. Itu kata ardun di Al-Quran, maknanya itu macam-macam, macam-macam itu. Tidak di bumi saja. Kalau ada waktu bolehlah, namanya kajian tematik. Tapi ini artinya di bumi. Di mana itu bumi? Inilah yang kita pijak sekarang. Kebutuhan kita yang khas di dunia ini bersifat materi. Apa contohnya? Nasi. Apa contohnya? Air di bumi ini. Inilah khasnya, materi dia, kebutuhan kita. Uang segala macam. Tapi kata dia, nanti setelah selesai bumi ini, bukan itu kebutuhan. Masuk kubur. Kalau udah masuk kubur, perlu lagi bawa nasi ke kuburan. Bilang begini sama yang menguburkan, Pak, nanti kalau aku dikubur, selipkan sedikit nasi ya, menangkal kelaparan aku di sana. Tak perlu lagi. Atau misalnya selama hidup di dunia, dia suka bubur kacang hijau. Nanti kalau aku mati, taruhlah satu dandang bubur kacang hijau di kuburan. Nah, itu lebar kuburannya itu, bayar itu. Lain. Kalau kita sudah mati, bukan itu lagi, bukan materi. Apa kata istiwa? Arti istiwa. Lain kan? Saya tidak mau membahas itu, karena selalu saya sampaikan, pengajian kita ini pengajian yang menyatukan. Iya. Dirangkul semua. Selama masih bisa mendamaikan berbagai macam pendapat. Saya suka cerita sama Bapak ini. Terbuka dia sekarang. Alhamdulillah. Iya kan Pak? Senang saya. Dia sebut di sini, fasawwahunna sab'a samawat.
Kemudian dia istiwa. Begitulah. Istiwa dibahas secara panjang lebar. Tuhan itu di langit atau tidak. Begitu kan? Saya lebih suka begini memahaminya. Baca di tafsir Al-Misbah. Maksudnya itu, kemudian dia menuju langit. Artinya itu, dia ciptakan langit itu seagung dan seindah mungkin. Itu makna majazinya. Kenapa? Karena istiwa itu bisa dimaknai dengan pergi menuju sesuatu secara mantap. Betul itu, betul. Langit itu diciptakannya dengan agung dan luar biasa. Kata Al-Quran, ibu-ibu hafal ayatnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawul. Surah Al-Muluk itu kan? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia ciptakan 7 langit itu bertingkat-tingkat. Kamu tidak lihat di situ ada cacat. Mana buktinya? Kita lihat. Dia ciptakan langit itu bi ghairi amadin tarawnaha. Berdiri tegak, tidak punya tiang. Ada Pak, jalan di tol, tiba-tiba nabrak, wih, tiang langit. Ada pernah? Tapi hati-hati, kalau buat rumah, jangan tiru ini. Nanti terlalu besar. Harus ada juga tiang-tiang. Mana tahu ibu nangis, ada tempat, ada pegangan di rumah. Kan gitu kan? Karena drama rumah tangga ini macam-macam. Macam-macam. Baru kata Al-Quran lagi. Selain itu, apa katanya? Wa yumsikus sama'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih, kata Al-Quran. Tuhan yang memegang langit itu sehingga dia tidak jatuh. Ini tidak bisa dipahami nih kalau kita tidak beriman. Iman itu kan tidak nampak. Bagaimana cara Tuhan pegang langit itu? Apakah tangan begini? Tidak bisa begitu. Kita yakini ada sistem yang dibangun Tuhan sehingga langit itu tidak jatuh. Nanti sistem itu dihentikan oleh Tuhan, makanya disebut idzas samaa'un fatarat. Apabila langit itu pecah. Kapan itu? Hari kiamat. Alhamdulillah, sistem itu masih dijaga Tuhan sampai hari ini. Sekali itu digoyangnya, jatuh langit itu, matilah kita semuanya. Sekali lagi, besar rahmat Tuhan sama kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bukan cuma tahu, tapi maha mengetahui. Dia maha mengetahui semua yang ada di bumi ini. Kata para pakar tafsir, luar biasa tulisannya itu. Dia maha mengetahui kalau ada di tengah malam semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Masya Allah, luar biasa itu. Jam 12 malam, semut hitam berjalan di atas batu hitam. Allah tahu itu. Apalagi lah kita yang tak sholat subuh itu, tahu dia. Apalagi lah kita, kalau lagi ada orang, baiknya minta ampun. Pas lagi sendiri di kamar, kata ahli tafsir, kamu yang asli ketika kamu sendirian. Kalau lagi rame, ada pencitraan. Terakhir yang mau saya tekankan, ajarkan itu kepada anak-anak 2 hal. Satu, yang nampak di alam raya ini, satu lagi yang tak nampak. Ajarkan itu. Mirip bekal hidup kita tadi. Selama di dunia, bekal kita fisik. Ajarkan itu. Ya, kita butuh nasi, kita butuh itu. Pas kita mati, itu tak butuh semua. Ajarkan yang non fisik. Baru seimbang kehidupan kita ini. Jangan berhenti Pak, yang nampak-nampak ini banyak nipu-nipu ini yang nampak ini. Saya kan sering kasih contoh, yang nampak-nampak ini banyak nipu. Pesawat di atas kecil, pas dekat, besarnya minta ampun. Nah, nipu. Dulu juga sering saya sampaikan, tongkat, masukkan ke bak kamar mandi, bengkok atau lurus? Bengkok, pas diangkat, lurus. Nah, kan nipu-nipu kan di hidup ini. Kalau begitu, bagaimana supaya lurus pandangan kita? 2 caranya. Belajar
dan sholat. Belajar. Macam inilah belajar kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita ini terus bertahan. Sekali lagi targetnya adalah menambah ilmu dan menambah iman. Ini kajian kita surah Al-Baqarah ayat 29 dari 286 ayat surah Al-Baqarah. Apakah ini akan tamat? Saya yakin tidak. Kalau bukan jamaahnya duluan meninggal, ustadznya duluan. Paling melanjutkan ini yang kecil-kecil ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini subscribe, comment, like, and share.